Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, baik rekan UT semuanya dan juga dosen. Perkenalkan nama saya Dwi Mislanto, eh, dengan NIM 0559099321, Prodi Sistem Informasi asal UT Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari basis data, di mana dengan contoh kasus sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, di sini setelah saya identifikasi, terdapat 4 entiti di sini, yaitu adalah dokter, lalu di sini ada pasien, ada petugas administrasi, dan juga di sini juga ada resep obat ya. Nah, entity ini jika saya jelaskan mungkin pasien akan adalah orang yang datang untuk berobat, administrasi atau petugas itu nanti akan menjadi pihak yang melayani pendaftaran data diri dari pasien. Dokter nantinya akan memeriksa pasien dan juga resep obat adalah dokumen atau hasil akhir pemeriksaan yang diberikan. Nah, setelah itu saya langsung aja mengidentifikasi atributnya, alias kita akan mengidentifikasi entity apa yang terdapat di masing-masing keempat entity ini, maksudnya entitas. Di sini ada ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin untuk pasien atribut pasien itu sendiri. Lalu untuk atribut petugas itu ada dua, yaitu ID petugas dan juga nama petugas. Untuk atribut dokter itu ada ID dokter, nama dokter, jenis spesialisasi, terus resep obat itu ada ID resep, tanggal resep, dan keterangan obat. Sebenarnya saya bisa masukkan saja di sini nama obat, tapi itu opsional karena di sini sudah ada ID resepnya. Nah, panduan pengerjaan itu sendiri, sebuah praktikum basis data ini, kita akan mengikuti yang tersedia dalam e-learning dan juga BMP MSIM 4206. Dan penilaian serta laporan itu sendiri dimulai dari perkenalan, langkah-langkah praktik, hasil praktik yang telah dilakukan, dan juga kata-kata penutup dari mahasiswa. Di sini saya sudah membuat tabel matriks relasi itu sendiri, di mana terdapat empat entiti yang sudah saya jelaskan, ada dokter, pasien, administrator, serta resep obat. Di sini dokter ke pasien, dia nantinya akan memeriksa, sorry, di sini harusnya memeriksa, ya benar. Dokter akan memeriksa, lalu dokter akan memeriksa data dari administrator dan juga menulis atau membuat obat. Pasien nantinya akan diperiksa oleh dokter, mendaftar di administrator, dan juga menerima resep obat. Administrator nantinya akan memberikan data kepada dokter, melayani pasien, serta mengelola atau menjadi serah terima dari resep obat itu sendiri. Dan resep obat nantinya akan dibuat oleh dokter, diterima oleh pasien, dan juga diproses oleh administrator. Di sini saya sudah membuat konsep dari entity dan juga atributnya itu sendiri. Nah, jadi saya tinggal tinggal mengerjakan lah artinya, mengerjakan dari relasinya. Di sini saya langsung aja masukin dari relationship.
Sini logic simpelnya seperti ini ya. Di sini sorry, ada yang kurang ya. Jadi sini kita tambahin aja n, dan juga ini. Oke, di sini berarti petugas administrasi satu. N. Oke, jadi simpelnya adalah dokter, sorry, jadi ini mulai dari pasien dulu ya. Pasien, N ini adalah fungsinya banyaknya pasien. Artinya semua pasien akan mendaftar ke petugas administrasi. Satu ini berfungsi sebagai satu petugas administrasi. Dan nantinya petugas administrasi akan memberikan data ke dokter. Nah, ini petugas administrasinya ini sebenarnya bebas ya, kita mau masukin atau enggaknya, fungsi satu atau N-nya. Nah, saya nggak masukin karena mungkin petugas administrasinya bisa banyak. Dan juga dokternya juga bisa banyak juga kan. Nah, mungkin kalau ini lebih fleksibel kalau kita masukin MN atau NM gitu ya. Nah, di sini satu dokter, sorry, banyak dokter, nantinya setelah pasien mendaftar, akan memeriksa pasien. Ya, di sini konsep M ini adalah semua pasien alias banyaknya pasien akan diperiksa oleh banyaknya dokter juga yang sesuai dengan spesialisasinya. Nah, maka dari itu, dokternya nanti setelah dia memeriksa, dia akan memberikan atau membuat sebuah resep obat, yaitu satu dokter sesuai spesialisasi atau bidang itu sendiri akan membuat atau menulis resep obatnya itu sendiri. Nah, maka dari itu nanti resep obat itu akan dibuat dan ditulis serta akan dilanjutkan oleh petugas administrasi dulu apakah sorry, setelah dia mendaftar, pasien mendaftar, itu petugas administrasi akan mengolah serah terimanya dulu dan akan serah terima juga kepada dokternya yang memberikan data dan langsung masuk ke resep obat dan resep obat ini nantinya akan diterima oleh pasien. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.